Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023 bersama Amarket. Rekan trader Indonesia, rekan trader Amarket, seperti biasa saya membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Saya akan memberikan sedikit informasi tentang peristiwa terkini yang sedang terjadi di market forex ya. Oleh karena itu, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit masukan, sedikit arahan, atau sedikit sinyal buat trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Saya biasanya membagi analisa harian ini menjadi dua bagian, dua segmen. Segmen pertama adalah tema harian yang akan coba saya bahas. Dan tema harian ini selalu mempunyai hubungan dengan apa yang terjadi pada market saat ini. Dan setelah itu kita akan berdiskusi atau saya akan menjelaskan dan memberikan sedikit analisa teknikal buat rekan trader semuanya. Rekan trader semuanya, untuk hari ini tema yang coba saya angkat ini sangat menarik. Tema hari ini saya angkat tentang penguatan harian dolar, di mana market ini bersiap untuk kebijakan The Fed. Ya, kebijakan The Fed ini maksudnya market bersiap untuk rapat yang akan terjadi pada Kamis dini hari nanti. Ya, jadi kalau rekan trader nanti lihat pada Kamis dini hari nanti, ya, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa di kalender ekonomi, ya, pada Kamis dini hari nanti akan ada rapat FOMC. Ya. Jadi ceritanya rapat FOMC ini adalah para gubernur-gubernur central bank yang ada di Amerika, mereka berkumpul ya. Seperti di perguruan silat aja mereka ini. Mereka berkumpul ya. Setelah mereka berkumpul, mereka akan merenungkan, bukan merenungkan, tapi mereka memberikan masukan dan mereka akan merumuskan tentang pergerakan ekonomi dari Amerika selama 1 bulan ke depan ya. Oleh karena itu nanti pada pukul Kamis dini hari pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat dan 1.30 konferensi pers FOMC. Inilah data yang sangat dinanti-nantikan oleh semua orang karena Gubernur Sentral Bank Amerika Jerome Powell akan memberikan statement tentang kebijakan ekonomi yang akan diambil oleh Amerika selama 1 bulan ke depan. Apakah dia akan hawkish atau dovish, menaikkan tingkat suku bunga atau tidak? Semuanya akan dibahas secara lengkap dan jelas oleh Jerome Powell. Nah, oleh karena itu rekan trader, dari sini kita bisa lihat semuanya bahwa yang terjadi biasanya, yang terjadi menjelang rapat FOMC adalah pergerakan-pergerakan di mana pasar benar-benar menunggu sampai pergerakan itu terjadi. Dan kita bisa lihat bahwa pada hari ini bagaimana kekuatan dolar sangat menguat hari ini ya. Kita lihat setelah kemarin sempat jatuh di titik yang terlemah ya, titik nadirnya itu mungkin di seputaran sinilah ya, taruhlah 102. Sekarang indeks dolar Amerika mengalami sedikit kenaikan, penguatan yang sangat luar biasa sampai di posisi 103.134, sempat menyentuh tadi ya 1 jam sebelumnya, dan sekarang dia sedang koreksi dan dia kembali berada di posisi 103.050. Ini adalah sesuatu yang wajar kan trader. Dan pada prinsipnya kenaikan dari indeks dolar Amerika ini dia akan memberikan dampak yang signifikan terhadap beberapa pasangan mata uang lainnya. Misalnya kita bisa lihat di euro angkel saham dolar. Bagaimana euro angkel saham dolar hari ini mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Ya, setelah kemarin dia sempat naik sampai di posisi 1.07 lebih ya, 1.07269 lah contohnya di situ ya, atau sempat menyentuh di 1.07304, tapi hari ini dia agak sedikit mengalami pelemahan ya, dan sempat tadi 1 jam yang lalu dia sempat menyentuh level 1.07035 ya. Pada saat ini dia sedang mengalami kenaikan dan kalau saya lihat kenaikan ini akan dicoba dilakukan. Dan menurut analisa saya ya, kalau kenaikan mungkin sampai yang paling tertinggi di 1.072 sebenarnya ya. Jadi pada prinsipnya pasar benar-benar sedang melihat dan
sedang mengantisipasi apa saja kebijakan yang akan dikeluarkan nanti pada hari Rabu malam waktu Amerika atau pada hari Kamis dini hari waktu Indonesia bagian Barat 1:30. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah banyak yang menyaksikan bahwa The Fed akan menaikkan tingkat suku bunganya. Apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunganya 25 BP atau 50 BP? Nah, ini benar-benar banyak dinanti-nantikan karena ada sebagian kebijakan yang sebagian analis yang menyatakan bahwa apabila kenaikan tingkat suku bunganya sangat ekstrim, misalnya sampai 50 BP, ini sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi karena kita tahu bahwa perbankan di Amerika sekarang sedang mengalami chaos setelah runtuhnya Silicon Valley Bank ya. Habis itu Signature Bank. Ini adalah sinyal-sinyal di mana bagaimana keadaan yang terjadi di pasar, sehingga menurut para ahli bahwa The Fed sangat hati-hati untuk menaikkan tingkat suku bunga pada bulan ini ya. Karena faktor-faktor tersebut, kolapsnya bank tersebut bisa menjadi faktor penentu juga apakah kenaikan tingkat suku bunga ini memperparah pergerakan perbankan di Amerika atau tidak. Jadi menurut para ahli bahwa The Fed akan win-win solution, tidak akan menaikkan tingkat suku bunga yang ekstrim, tapi konsekuensinya adalah kemungkinan dolar masih bisa punya peluang mengalami pelemahan kalau memang kenaikan tingkat suku bunga tidak dilakukan ya. Tidak dilakukan, dolar masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Oleh karena itu rekan trader, harap diperhatikan juga bahwa nanti hari Kamis dini hari adalah puncak dari kegiatan yang akan terjadi. Oleh karena itu disitulah kita akan lihat seberapa besar pergerakan yang akan terjadi pada dolar ya. Dari sinilah yang akan membuat ya, karena kalau kita lihat nih rekan trader, kalau lihat pun juga secara mingguan, bulanan pun juga kan kemungkinan kan dolar ini kan dia akan turun ini. Dia dolar Amerika kan akan turun. Oleh karena itu saya kan udah bilang bahwa sangat hati-hati untuk mengambil langkah dalam hal ini. Kenapa? Karena kita udah lihat bahwa krisis bank yang terjadi di Amerika menjadi salah satu penyebabnya. Akibat krisis bank tersebut, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana gold bisa naik sampai menembus 2008 kemarin, walaupun setelah itu dia turun ya. Dia mengalami pelemahan dan dia sekarang sudah berada di seputaran 1986. Nah, oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa pasar benar-benar sedang menanti apa yang terjadi di rapat FOMC nanti. Apakah rapat ini akan menaikkan tingkat suku bunga lebih dari 25 BP atau menuju 50 BP dengan konsekuensi bahwa dolar akan mengalami penguatan, atau win-win solution yang akan ditemukan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell, bahwa kenaikan tidak akan melebihi dari 25 BP sehingga dovish lebih banyak berkuasa di sana dan mengakibatkan signifikan apa yang terjadi, dolar mengalami sedikit pelemahan demi kelangsungan nasib perbankan yang terjadi di Amerika. Karena kasusnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank membuat Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen dan Presiden Amerika Joe Biden sampai turun tangan mengatasi krisis ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita hari ini, dan seperti biasa kita akan langsung masuk aja ke tema harian kita, analisa harian kita, dan kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader semuanya? Kita lihat dengan jelas ini bahwa indeks dolar Amerika mengalami pergerakan yang sangat signifikan, mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Dia telah menuju ke 103.079 dan kita akan lihat seberapa besar kenaikannya akan terjadi. Pada saat ini rekan trader, koreksi sedang terjadi setelah kenaikannya sempat menyentuh 103 poin lebih, 100 lebih,
sekarang sedang mengalami pelemahan dan kita bisa lihat seberapa besarkah pelemahan akan terjadi. Kalau saya lihat di sini ya, kemampuan kenaikan itu masih bisa naik rekan trader, dan saya bisa bilang bahwa dia ini akan bisa naik di paling maksimal itu sampai di 103.079. Ya, karena hari ini juga ada berita. Ya, kita akan lihat. Akan tetapi harap diperhatikan juga bahwa pelemahan itu masih bisa terjadi. Mungkin pelemahannya itu bisa sampai titik terendah di 102.938. Kenapa saya bilang hal tersebut? Karena kalau rekan trader lihat di sini bahwa hari ini di kalender ekonomi itu sangat luar biasa yang akan terjadi rekan trader. Rekan trader lihat bahwa di kalender ekonomi hari ini akan ada pertama 17.00 sentimen ekonomi Jerman sangat mempengaruhi dolar karena kita akan lihat bagaimana pergerakan euro ke depan. Yang kedua, pidato gubernur Central Bank Eropa ya, Christine Lagarde. Dia akan melakukan pidato pada pukul 19.30. Dan terakhir, penjualan rumah lama. Apakah penjualan rumah lama ini akan memperkuat kekuatan dolar sehingga dia bisa membuat dolar semakin menguat? Kita akan lihat. Oleh karena itu pada prinsipnya saya bilang bahwa hari ini kalau saya lihat rekan trader bahwa kita bisa lihat di sini bahwa ini dolar Amerika mengalami penguatan bisa sampai ke titik 103.233 dan mengalami pelemahan. Apabila dia mengalami pelemahan, menurut analisa saya dia akan mencoba turun sampai di level yang paling terendah di 102.938. Oke, selanjutnya kita masuk ke euro uncle saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro uncle saham dolar rekan trader semuanya? Kita akan lihat di sini pergerakan dari euro uncle saham dolar. Pergerakan dari euro uncle saham dolar kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro uncle saham dolar memiliki tendensi harian yang mengalami bearish pada hari ini. Secara garis besar bearish terjadi dan dia telah menyentuh rentang harian saya yang telah saya lakukan di seputaran 1.07060. Seberapa besarkah kekuatan bearish akan terjadi rekan trader? Kalau saya lihat di sini, bearish ini mengalami sedikit. Dia bisa turun menurut analisa saya di level yang paling terendah di seputaran 1.06933. Tapi harap diperhatikan bahwa kekuatan bearish ini pun juga bisa turun sampai minimal dia akan melewati level. Nah ini dulu ya, minimal dia akan melewati level sini dulu. Nah 1.07018. Tapi menurut analisa saya, dia akan mencoba sampai di level paling terendah di 1.06933. Akan tetapi harap diperhatikan rekan trader semuanya bahwa hari ini akan ada news. Oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan bisa saja serangan balik mendadak dan dia bisa mengalami penguatan minimal itu sampai di level sini rekan trader. Minimal penguatan bisa saja terjadi di 1.07245. Oleh karena itu kembali lagi saya bilang bahwa arah pergerakannya ini menurut analisa saya dia akan berada dari 1.06933 sampai 1.07245. Ini adalah rentang pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar. Oleh karena itu tetap rekan trader lihat terus arah pergerakannya akan terjadi. Oke, selanjutnya kita akan lihat di pound sterling. Bagaimanakah pergerakan pound sterling rekan trader semuanya? Untuk pound sterling, pergerakan pound sterling rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa secara garis besar tendensi pelemahan bearish masih juga sangat kuat di pound sterling. Kita lihat bahwa bearish telah melewati rentang harian yang telah saya buat di 1.22452 dan kalau kita lihat secara teknikal bearish ini masih saja bisa terjadi rekan trader. Oleh karena itu saya bilang bahwa bearish ini akan mencoba sampai di level paling terendah menurut analisa saya di seputaran 1.222222 terus sampai terakhir. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba melewati level 1.22280 dulu ya. Oleh karena itu harap diperhatikan dan apabila terjadi kenaikan, saya berasumsi bahwa kenaikan dia itu kalau memang benar-benar terjadi pembalikan arah diakibatkan karena news, saya bisa bilang bahwa poin 1.22750 adalah nilai tertinggi dari pergerakan pound sterling uncle saham dolar pada hari ini. Oleh karena itu kita akan lihat 1.222222 sampai 1.22750 adalah level yang akan terjadi pada pound sterling uncle saham dolar. Selanjutnya kita akan melihat di gold. Bagaimanakah pergerakan gold rekan trader?
Pergerakan gold pada hari ini sudah sangat jelas. Kita lihat di sini bahwa gold memiliki tendensi pergerakan yang sangat luar biasa bearish. Pelemahan setelah kemarin dia menembus level 2009. Perlahan namun pasti dia mengalami pelemahan. Kita akan lihat seberapa besar pelemahan yang akan terjadi, dan ini pun juga pengaruh dari pergerakan yang sedang terjadi di Amerika ya. Kita akan lihat ya. Salah satunya juga kasus Bank Swiss juga ya. Sebenarnya gini, kalau Bank Swiss itu prinsipnya jelas, kalau memang sudah ditalangin dananya oleh Bank Nasional Swiss atas kasus yang terjadi udah aman. Ya kemarin kan sempat naik ini kan karena faktor Arab tidak memberikan dana talangan ya. Karena di Bank Swiss itu kan yang paling besar dananya di sana itu adalah konglomerat Arab ya. Cuman karena tidak diberikan talangan, akhirnya krisis yang terjadi sehingga membuat dolar itu naik, dolar bergerak dan gold naik ya. Tapi setelah talangan yang diberikan oleh Bank Nasional Swiss ya perlahan namun pasti mengalami pelemahan ya, karena memang udah aman prinsipnya. Oleh karena itu gold sempat mengalami pelemahan, dan kita udah lihat di sini bahwa pelemahannya udah sampai di level 1974 malahan. Malahan dia sempat tadi menyentuh level 1971. Kita akan lihat seberapa besar pelemahan yang terjadi pada saat ini. Menurut analisa saya, pelemahan ini masih bisa saja terjadi sampai di level paling terendah di seputaran 1967. Tapi harap diperhatikan juga bahwa penguatan itu bisa juga terjadi sampai di level yang paling tertinggi di seputaran 1983. Kenapa saya bilang kayak gitu dia di bawah 2000? Karena pasar pada prinsipnya rekan trader, pasar ini lagi menunggu apa yang akan terjadi pada rapat FOMC pada besok hari ya. Oleh karena itu dari rapat FOMC itu kita akan lihat arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Jadi untuk hari ini, besok hari menjelang hari Kamis, pasar benar-benar wait and see dan melihat pergerakan yang terjadi. Oleh karena itu kita akan lihat ya mungkin beberapa hari ini ya pergerakannya tidak signifikan tren yang sangat luar biasa, lebih banyak memiliki kecenderungan lebih ke bearish, sideways ya, karena memang benar-benar pasar menunggu setelah pengumuman FOMC, rapat FOMC, baru pergerakan pasar sudah mulai kelihatan nyata di sana. Oke rekan trader, kita tinggalin gold. Sekarang kita beralih ke USD USD yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD yen Jepang rekan trader semuanya? Nah, kita bisa lihat pergerakan USD yen Jepang sudah sangat jelas ini bahwa dia memiliki tendensi yang sangat kuat bullish ya. Karena ya memang dolar lagi kuat-kuatnya saat ini ya. Kita lihat seberapa besarkah penguatan yang terjadi. Kita bisa lihat di sini bahwa penguatan ini bisa saja terjadi sampai level yang paling tertinggi di seputaran 131 poin ya. 968. Tapi kalau menurut saya ya dia itu yang paling tertinggi menurut saya itu di seputaran sini malahan. 131.746 itu menurut saya, walaupun tendensi kenaikan masih bisa saja naik sampai di 131.968. Dan apabila terjadi pelemahan, ya pelemahan dia ya paling maksimal ya di seputaran 131.196. Oleh karena itu rekan trader semuanya, menurut analisa saya ini pergerakannya ini akan bisa bergerak dari seputaran 131.196 sampai 131.968. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Ya, saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki hari yang sangat luar biasa. Semoga kita sukses dalam trading yang akan dilakukan oleh kita semuanya. Salam profit Indonesia.